Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Danayanti. Kali ini saya akan membahas tentang aspek-aspek yang mengalami perkembangan individu. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem-sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek yakni perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologi. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni faktor kesehatan, intelijensi, status sosial, hubungan keluarga, dan jenis kelamin. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Perkembangan fungsi-fungsi dan perilaku kognitif dapat dideskripsikan dengan dua cara, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kuantitatif, perkembangan fungsi-fungsi kognitif dapat dikembangkan berdasarkan hasil laporan berbagai studi pengukuran dengan menggunakan tes intelijensi sebagai alat ukurnya. Perkembangan perilaku kognitif secara kualitatif membagi proses perkembangan ke dalam 4 tahapan. Tahapan menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda, yakni tahapan sensori motor, tahapan praoperasional, tahapan operasional konkret, tahapan operasional formal ke atas. Selanjutnya, perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Perkembangan perilaku sosial secara potensial, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan moralitas. Perkembangan moral, istilah moral berasal dari kata Latin mos yang berarti adat istiadat, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yakni konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam keluarga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut, sikap orang tua dalam menerapkan norma. Proses perkembangan moral, yakni pendidikan langsung, identifikasi, proses coba-coba atau trial dan error. Perkembangan penghayatan keagamaan. Tahapan perkembangan penghayatan keagamaan. Sejalan perkembangan kesadaran moralitas, perkembangan penghayatan keagamaan yang erat hubungannya dengan perkembangan intelektual di samping emosional dan volisional. Perkembangan penghayatan keagamaan itu dapat dibagi dalam 3 tahapan, yakni yang pertama masa kanak-kanak, kedua masa anak sekolah, ketiga masa remaja. Proses pertumbuhan penghayatan keagamaan. Proses pertumbuhan penghayatan keagamaan. Proses pertumbuhan penghayatan keagamaan terdapat variasi yang luas pada tingkat individual maupun pada tingkat kelompok. Selanjutnya, perkembangan perilaku afektif, konatif, dan kepribadian. Perkembangan fungsi-fungsi konatif dan hubungannya dengan pembentukan fungsi konatif atau motivasi merupakan faktor penggerak perilaku manusia yang bersumber terutama pada kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu berkembang mulai dari sifat yang alami, misalnya kebutuhan dasar biologis, sampai kepada yang bersifat dipelajari sebagai pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan emosional dan perilaku. Afektif emosi itu dapat didefinisikan sebagai suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya perilaku emosi. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis. Perkembangan kepribadian merupakan kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, dan aspek perilaku eksternal diri yaitu cara Anda menampilkan diri atau tampak sisi luar diri di persepsi orang lain. Aspek-aspek kepribadian yakni karakter, temperamen, sikap terhadap objek, stabilitas emosi, responsibilitas atau tanggung jawab, sosiabilitas. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yakni fisik, intelijensi,
keluarga, teman sebaya, dan kebudayaan. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.